Menonton pertandingan sepak bola sudah cukup seru, tapi yang lebih seru adalah menonton pertandingan yang dilengkapi kejadian aneh. Dalam suatu pertandingan antara Austria dan Denmark, sebuah lubang misterius muncul entah dari mana dan menghentikan pertandingan. Para pemain sangat marah, tapi juga bingung dengan lubang aneh dan dalam ini. Seorang pemain Denmark lah yang pertama kali menemukan lubang ini ketika kakinya tersangkut. Lubang itu cukup dalam untuk menenggelamkan pergelangan kakinya. Untungnya, dia mendapati hal ini sebelum pertandingan dimulai. Situasi seperti itu bisa saja menyebabkan kecelakaan yang mengakhiri karirnya. Dia menunjukkan kepada semua orang seberapa dalam lubang itu. Ditambah lagi, pertandingan sempat tertunda selama 90 menit karena listrik padam. Para penggemar pun bingung. Beberapa merasa frustrasi karena tim yang mereka dukung nggak bisa bermain, sementara yang lain menganggapnya lucu. Dalam sebuah pertandingan antara Kolombia dan Brazil pada Piala Dunia 2014 di Brazil, seekor belalang hijau raksasa hinggap di lengan James Rodriguez setelah ia mencetak gol penalti. Awalnya sang pemain nggak menyadarinya. Sepertinya si belalang hijau itu adalah penggemar berat sepak bola atau hanya ingin mengucapkan selamat dengan caranya sendiri. Ini jelas bukan hewan pertama yang muncul di tengah-tengah pertandingan sepak bola. Insiden lain yang melibatkan Brazil terjadi saat dua klub lokal saling berhadapan. Ketika pertandingan sedang panas-panasnya, seekor anjing memutuskan untuk ikut beraksi. Anjing itu masuk ke lapangan dan dengan marah mengejar bola serta menjadikannya sebagai mainan kunyahnya. Para pemain dibuat tercengang dan resah karena anjing tersebut mengganggu ritme permainan. Akhirnya, para petugas turun tangan dan merusak kesenangan anjing kecil itu. Pada tahun 2006, saat pertandingan Liga Champions antara Villarreal dan Arsenal, seekor tupai kecil berwarna abu-abu melintas di lapangan di dekat pemain penyerang. Tupai itu mungkin juga penggemar berat. Pernah dengar tentang segerombolan rubah yang menyerbu sebuah lapangan? Di Dance Park, sekawanan rubah memutuskan untuk menggali di sekitar lapangan, mungkin untuk mencari kelinci. Diego Maradona adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Pemain asal Argentina ini sangat cepat, energik, dan memukau penonton di seluruh dunia dengan semangatnya. Tapi dalam pertandingan perempat final antara Argentina dan Inggris pada Piala Dunia 1986, keadaan menjadi kacau saat dia mengayunkan tangannya ke udara dan meninju bola. Lalu, bola tersebut masuk ke gawang lawan, yang membuat para penggemar sangat marah. Gol tersebut disahkan. Para wasit nggak melihat dengan jelas gol tersebut, meskipun mereka seharusnya selalu mengawasi bola. Tim Argentina unggul 1 gol dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Argentina. Mereka akhirnya mengangkat piala yang mengukuhkan kedudukan Maradona sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Salah satu malam yang paling tak terlupakan adalah pertandingan Brazil versus Jerman pada Piala Dunia 2014. Keduanya merupakan tim raksasa dalam sepak bola dengan pemain-pemain bertabur bintang yang siap mengharumkan nama negara mereka. Kedua tim sama-sama menangis, tapi dengan alasan yang berbeda. Brazil kebobolan 7 gol di kandang mereka sendiri. Para penggemar Brazil sangat marah dengan momen bersejarah ini. Jerman akhirnya memenangkan Piala Dunia dengan Argentina sebagai runner-up. Final Liga Champions pada tahun 2018 antara Real Madrid dan Liverpool merupakan salah satu pertandingan yang paling dinanti-nantikan pada tahun tersebut, di mana Liverpool mengincar kemenangan. Penjaga gawang mereka, Loris Karius, berada dalam kondisi prima, tapi malam itu dia nggak bermain dengan baik. Tim dan para penggemar di seluruh dunia terkejut saat dia membuat nggak hanya satu, melainkan 2 kesalahan besar. Pertama, adalah saat dia secara nggak sengaja mengoper bola ke arah penyerang Real Madrid, Karim Benzema, di dekat gawang. Karius menyelamatkan gawangnya dan nggak melihat sang penyerang berada di dekatnya. Dia salah mengoper dan memberikan gol kepada Madrid. Kesalahan kedua adalah ketika Gareth Bale melepaskan tendangan melengkung yang seharusnya bisa dengan mudah ditangkap oleh Karius. Tapi dia malah mencoba untuk menepisnya dan bola melewati tangannya lalu masuk ke dalam gawang. Madrid akhirnya mengangkat trofi Liga Champions dan karir Karius nggak lagi sama. Tapi itu nggak masalah, karena Liverpool akhirnya memenangkan trofi tersebut beberapa tahun kemudian setelah mengalahkan Tottenham. Kejadian aneh lainnya terjadi pada saat kualifikasi Piala Dunia 2014, tapi nggak banyak orang menyaksikan pertandingan ini. Itu pertandingan antara Amerika Serikat melawan Costa Rica yang dimainkan di tengah kondisi terburuk. Salju turun tanpa henti dan para pemain sangat marah. Tim Costa Rica bahkan mengajukan banding yang menyatakan bahwa pertandingan tersebut seharusnya nggak dilangsungkan, tapi pada akhirnya ditolak. Tim Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.
kejadian aneh lainnya adalah ketika seorang penjaga gawang memutuskan untuk memeriksa ponselnya saat pertandingan berlangsung. Pemain ini bermain untuk Atlético Paranaense dari Liga Brasil. Nggak ada yang tahu apa yang dilakukan, tapi yang mengesankan adalah dia mengenakan sarung tangan kipernya sambil memainkan ponselnya. Ada banyak drama dalam pertandingan antara Prancis dan Kuwait pada 21 Juni 1982 saat tim Kuwait tertinggal 3-1 dan dengan mudahnya Kuwait kembali kebobolan 1 gol lagi. Nggak ada yang istimewa, kecuali bahwa pemimpin Kuwait pada saat itu memutuskan untuk turun dari tribun penonton dan menghampiri wasit di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Dia nggak bisa menerima gol tersebut dan mendesak tim untuk meninggalkan lapangan. Wasit pun terdesak untuk menganulir gol tersebut dan pertandingan pun berlanjut. Mereka akhirnya tetap kebobolan 1 gol lagi pada menit-menit akhir pertandingan. Arsenal memiliki banyak legenda dalam skuad mereka selama berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ada yang bisa menandingi gol 1,8 detik dari Niklas Bendtner. Gol tersebut merupakan gol tercepat yang pernah dicetak oleh pemain pengganti di Liga Primer. Sang penyerang asal Denmark itu masuk sebagai pemain pengganti dan menyundul bola dari tendangan sudut yang dilepaskan oleh Cesc Fabregas ke gawang rival utama mereka, Tottenham Hotspur. Menoleh untuk mengecek ponsel atau ke kamar mandi saat tim mencetak gol selalu membuat frustrasi. Tapi rasanya lebih frustasi lagi saat seseorang mencetak hat-trick dalam waktu 70 detik. Alex Thor melakukan hal tersebut saat pertandingan antara Rowson Springs versus Wind Gardens. Timnya memenangkan pertandingan dengan skor 7-1 dengan gol-golnya yang tercipta di antara menit ke-11 dan ke-13. Tim belum siap untuk itu. Salah satu insiden paling aneh adalah ketika wasit memberikan kartu merah kepada seorang pemain ketika sedang digantikan. Sebagai gambaran, sang pemain, Samuel Incom, telah menerima kartu kuning selama pertandingan. Aturan dalam sepak bola menyebutkan bahwa setiap pemain yang melepaskan jersey mereka selama pertandingan akan mendapatkan kartu kuning, apapun yang terjadi. Dia melihat namanya di daftar pemain yang akan digantikan dan ketika berjalan ke ruang istirahat, dia melepas jersey-nya, meskipun tahu dirinya sudah dapat kartu kuning. Tapi dia berpikir bahwa itu bukan masalah. Momen memalukan terjadi ketika wasit harus menghampirinya dan menghadiahinya kartu kuning kedua yang kemudian berubah menjadi kartu merah. Dan dia pun diusir keluar lapangan. Pemain yang menunggu untuk dimasukkan ke lapangan nggak bisa bermain dan tim harus bermain dengan kekurangan 1 pemain. Bermain untuk klub-klub terbesar di dunia merupakan impian para pemain sepak bola sejak kecil. Beberapa pemain memulai berkarir agak terlambat. Banyak investigasi dilakukan ketika didapati bahwa beberapa orang telah berbohong mengenai usia mereka. Sebagai contoh, Guri Muki mengaku berusia 12 tahun lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Dia sudah berusia 28 tahun ketika mengatakan kepada klubnya bahwa dia baru berusia 16 tahun. Tendangan penalti selalu menegangkan bagi penjaga gawang maupun pemain yang menendang. Lionel Messi, sang superstar Argentina, dihadiahi tendangan penalti saat menghadapi Celta Vigo pada 14 Februari. Kalau kamu mau nelpon orang di Amerika tapi pengennya nggak diangkat, coba deh pas malam Super Bowl. Lebih dari 100 juta orang nonton final olahraga favorit Amerika ini yang jadi acara TV paling banyak ditonton. Football Amerika dimainkan menggunakan tangan meskipun namanya football karena dikembangkan dari 2 olahraga, rugby dan sepak bola yang juga disebut football di Eropa. Sebelum ada perubahan aturan yang besar, mereka juga main menggunakan tangan dan kaki. Pertandingan kejuaraan NFL tahun 1958 adalah pertandingan kejuaraan NFL yang pertama dan sejauh ini satu-satunya yang berakhir di babak tambahan. Malam itu Baltimore Colts melawan New York Giants, stadion dipenuhi 68.000 penggemar dan ratusan ribu orang menontonnya di NBC. Ada kalanya penonton liar banget sampai kabel NBC yang menyiarkan pertandingan itu terputus. Pertandingannya sebentar lagi selesai, jadi mereka cepat-cepat bertindak. Sebelum itu New York Times pernah nanya rencana cadangan sama produsernya dan dia menjawab sambil tertawa. Mereka mungkin harus mengutus orang ke lapangan untuk nunda pertandingan. Dan mereka beneran ngelakuin itu. Mereka mengutus manajer bisnis mereka untuk lari ke lapangan setelah istirahat. Dia dikejar penjaga dan dikira penggemar yang nekat. Begitulah NBC menyelamatkan tayangan dengan cuma kehilangan babak pertama dari babak tambahan. Nggak kebayang football Amerika tanpa dempetan? Yap, waktu mereka ngumpul di lingkaran tertutup untuk ngomongin strategi, saling nyemangatin atau merayakan.
Tapi hal itu baru populer di tahun 1890-an berkat Paul Hubbard, quarterback Gallaudet yang mengalami gangguan pendengaran. Dia nggak mau tim lain membaca isyarat tangannya, jadi dia ngumpulin teman-temannya di lingkaran tertutup biar nggak bocor. Stanford Cardinal dan California Golden Bears tahun 1982 bersejarah karena the play yang terjadi di detik-detik terakhir. Stanford memimpin 20, California Golden Bears 19, dan waktu tinggal 4 detik lagi. Emang mepet, tapi itu cukup untuk Golden Bears membalikan keadaan. Mereka melakukan 5 operan ke belakang dan bam! Touchdown terakhir. Mereka menang 25-20. Gak seperti bola football pertandingan profesional, bola yang digunakan di pertandingan antar kampus punya garis putih di ujungnya biar kelihatan pas pertandingan malam. Wilson, perusahaan alat olahraga terkenal, jadi penyedia eksklusif bola football untuk pertandingan NFL sejak tahun 1941. Sekarang mereka memproduksi 4.000 bola football setiap hari. Pertandingan football Amerika pertama dalam sejarah adalah Rutgers melawan Princeton. Pertandingan itu populer di antara mahasiswa, tapi berubah menjadi olahraga kasar. Bahkan olahraga ini pernah dilarang di tempat umum. Walter Camp, pemain rugby terkenal, menjadi kapten tim Yale football dan menyelamatkannya. Dia mengubah aturan pertandingan dan membuatnya lebih seperti football Amerika sekarang. Garis 20 yard sampai end zone dikenal sebagai red zone. Dinamai red karena itu warna peringatan untuk pertahanan. Begitu penyerang mencapai zona ini, mereka ada di posisi terbaik untuk mencetak skor. Pertandingan ini disebut juga gridiron football. Gak ada cerita lucunya sih, alasannya cuma karena lapangannya mirip pemanggang. Kayaknya hampir mustahil 2 orang yang bersaudara melatih tim NFL yang main di Super Bowl. Tapi itu terjadi tahun 2013. Jim Harbaugh dan John Harbaugh melatih San Francisco 49ers dan Baltimore Ravens. Mereka bahkan berlawanan di pertandingan besar. Orang tua mereka menonton pertandingan itu di Superdome. John, sang kakak, menang. Mereka salaman sebentar setelah pertandingan, tapi nggak ngobrol selama berminggu-minggu setelah itu. Mereka bilang pertandingan itu berat banget untuk mereka. Dulu ada National Football League dan American Football League. Masing-masing punya juara sendiri, tapi 2 liga ini bergabung di tahun 1970. Mereka harus menentukan struktur baru, tapi nggak mencapai mufakat. Terus diberesinya gimana? Mereka masukin 5 pilihan ke dalam vas dan mengambilnya secara acak. Pemilik Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, mencetuskan nama Super Bowl karena terinspirasi mainan seharga 98 sen. Istrinya menemukan mainan itu di toko mainan di Dallas, Texas, dan ngasih tahu Lamar tentang bola mini yang bisa memantul ke atas rumah kecil. Gak semua orang suka, bahkan ada yang mencetuskan nama lain, tapi nama dari mainan itulah yang menang. Super Bowl pertama diselenggarakan tanggal 15 Januari 1967. Tiketnya cuma $12 dibandingkan $100.000 untuk ruang VIP sekarang. Tapi masih ada banyak kursi kosong di Los Angeles Memorial Coliseum, lokasi diadakannya pertandingan itu. Mereka memilih lokasi itu cuma 6 minggu sebelum kick-off. Sekarang lokasinya udah diketahui 3 tahun sebelum pertandingan aslinya. Sejak Super Bowl kelima, mereka menggunakan angka Romawi untuk nunjukin pertandingan. Hal ini membantu menghindari kebingungan, misalnya Super Bowl 2023 diadakan di awal tahun, tapi kebanyakan musim dimainkan di tahun 2022. Pengecualiannya cuma Super Bowl 50. Menurut NFL, nama Super Bowl L bisa bikin penjualan tiket turun. Artis-artis yang tampil di pertunjukan turun minum Super Bowl gak pernah dibayar loh. Tampil di waktu puncak, bikin artis itu meraup banyak uang karena penjualan album mereka selalu melambung setelah pertandingan. Tapi mereka emang dapat uang untuk menyiapkan acara itu. Jumlahnya bisa lebih dari $10 juta atau 150-an miliar. Jadi lumayan juga ya. Masing-masing tim Super Bowl mendapat 108 bola, 54 untuk latihan, dan 54 lagi digunakan selama pertandingan. Jeda paruh waktu pertandingan NFL biasa adalah 12-15 menit, tapi jeda paruh waktu di Super Bowl 20-30 menit tergantung penampilan artis. Koin yang mereka lempar di pertandingan ke-44 untuk menentukan tim mana yang memulai kick-off sudah menghabiskan 11 hari di pesawat antariksa NASA yang mengorbit bumi.
Untuk mastiin pertandingan selalu adil, harus ada 7 official dengan tugas berbeda di lapangan. Kamu bisa mengenalinya dengan baju garis-garis hitam putih mereka. Wasit utama adalah posisi tertinggi dan punya tanggung jawab terbesar. Lalu ada wasit kedua, wasit belakang, kepala hakim garis, wasit samping, hakim garis, dan wasit lapangan. Miami paling sering menjadi tuan rumah Super Bowl dengan 11 pertandingan. Kedua, New Orleans dengan 10 pertandingan. Pertandingan biasanya diadakan di iklim yang lebih hangat atau di stadion dalam ruangan. Satu-satunya pengecualian adalah pertandingan di Stadion Tulane di New Orleans saat suhunya mencapai 4 derajat Celcius. Arizona Cardinals lebih tua daripada negara bagian yang mereka wakili. Tim ini didirikan tahun 1898 dan 14 tahun kemudian Arizona secara resmi menjadi negara bagian. Tim ini juga punya periode terlama dalam sejarah NFL saat mereka nggak memenangkan satupun pertandingan pasca musim, yaitu 51 tahun. NFL ngasih cincin Super Bowl. Udah mulai malam nih, saatnya olahraga. Di jam-jam seperti ini, performa otot sangat baik karena pengaruh level hormon. Olahraga malam akan bikin kamu lebih kuat dibandingkan dengan olahraga siang. Kalau kamu suka olahraga di gym, suasana di malam hari kemungkinan lengang dan peralatannya bisa kamu pakai secara optimal. Tapi kalau kamu mau ikut kelas berkelompok, sebaiknya jangan cari yang semalam ini, kemungkinan kelasnya sudah bubar. Nah, setelah seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, di sini kamu akan bisa pakai treadmill sambil jogging sebentar. Lakukan aktivitas fisik agar kamu terhindar dari stres. Saat stres tiba-tiba mengusik dan membujukmu dengan buruan kelarin laporan pengeluarannya. Minggu ini kamu punya 5 jadwal rapat. Nggak akan ngaruh sama sekali, karena kamu punya aura pelindung di sekitarmu. Endorfin yang terlepas bisa bikin kamu merasa senang dan rileks. Kalau kamu sensian, pikiranmu akan jadi semrawut saat kamu perlu nyiapin hari penting di kalender atau saat masak makanan enak untuk makan malammu. Olahraga malam lebih terasa menenangkan, baik dilakukan di rumah maupun di gym yang buka 24 jam. Saat berolahraga di rumah, kamu juga bisa meredupkan lampu, sehingga otakmu akan tahu dalam beberapa jam ke depan kamu akan tidur. Durasi latihanmu juga akan lebih lama, bahkan sampai 20% lebih lama dari latihan biasa. Makanya perubahan positif di dalam tubuhmu akan lebih cepat terasa. Selain itu, latihan seperti ini ternyata nggak mengganggu pola tidurmu loh. Yang ada justru meningkatkan kualitasnya. Intinya, olahraga di jam berapapun bisa memperbaiki kualitas tidurmu. Tapi semisal nih, kamu malah nggak bisa tidur setelah berolahraga malam, coba trik ini aja. Setelah berolahraga, setel timer selama 90 menit. Kemungkinan tubuhmu belum cukup beristirahat sebelum kamu mulai tidur. Atau bisa juga dengan memajukan jadwal latihanmu. Lakukan sebelum matahari terbenam, lalu tunggu sampai 3 jam sebelum kamu tidur. Cara ini bisa membantu mengatasi masalah insomniamu loh. Tiba-tiba, kamu pengen banget nonton TV atau nongkrong bareng teman-temanmu ya? Ingat, kamu perlu konsisten biar tiap bangun pagi tubuhmu tetap bugar. Lakukan metode pernafasan 4-7-8. Kalau kamu sulit tidur, tempelkan ujung lidah di balik gigi depan atas. Lalu, buang nafas melalui mulut sambil mengeluarkan bunyi huuuh. Tutup mulutmu dan ambil nafas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian tahan dan hitung sampai 7. Buka mulutmu dan buang nafas. Keluarkan bunyi huff lagi sambil berhitung sampai 8. Lakukan sebanyak 3 kali sampai kamu terlelap. Olahraga yoga sangat cocok dilakukan di malam hari. Sama seperti olahraga berintensitas ringan dan sedang lainnya. Kurang lebih samalah kayak peregangan. Peregangan otot punggung bisa memperbaiki postur dan mencegah sakit punggung. Gerakmu juga bisa lebih lincah dan tubuhmu lebih fleksibel. Coba juga olahraga renang. Berada di kolam sendirian akan bikin kamu lebih leluasa hingga kamu bisa mengulang beberapa lap. Seluruh tubuhmu akan terlatih dan ketahananmu kian mumpuni. Kalau kamu sering berenang, jantung dan paru-parumu akan lebih sehat. Tapi jangan lupa ya, sebelum nyebur ke kolam, lakukan peregangan otot dulu. Kamu pengen bersepeda? Ya udah, ambil sepedamu aja biar kamu bisa berkeliling kota di malam hari. Coba juga olahraga angkat beban, tapi jangan yang terlalu berat ya. Bisa-bisa kamu malah akan begadang semalaman. Karena detak jantungmu naik, matamu jadi sulit terpejam.
Kalau kamu lagi malas olahraga, jalan-jalan santai keliling kompleks juga nggak apa-apa kok. Itu juga olahraga loh. Masih nggak tertarik juga? Ya udah, olahraga di tempat tidur aja. Kasurmu bisa berfungsi sebagai matras busa dan bola olahraga karena permukaannya nggak stabil. Coba deh lakukan supine leg match. Ambil posisi telentang dan tekuk kedua lutut. Tapakkan kaki di atas kasur, tangan di samping tubuh, lalu angkat pinggangmu hingga tubuhmu lurus. Tanpa meluruskan kaki, tekan tumitmu sambil mengangkat salah satu kaki. Arahkan lututmu menuju dada hingga sejajar dengan pinggang. Tapakkan lagi kakimu di atas kasur, lalu ganti sisi. Lakukan gerakan ini sebanyak 20 kali. Mau nyoba gerakan straight leg lift? Gini caranya. Ambil posisi telentang dengan kaki lurus, jemarinya menghadap ke atas. Angkat salah satu kakimu hingga membentuk sudut 45 derajat. Tahan sebentar, lalu turunkan lagi ke kasur. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 atau 20 kali pada masing-masing kaki. Ulangi sampai 3 set. Tapi jangan lupa istirahat 30 detik di sela-sela set. Reverse crunch. Untuk melakukan gerakan ini, kamu perlu berbaring telentang dengan kedua tangan di samping badan. Luruskan kakimu, lalu angkat dengan otot perut menuju wajah hingga jemarinya menyentuh kepala ranjang. Kalau sudah, perlahan turunkan lagi kakimu secara perlahan. Hati-hati, jangan sampai punggung bawahmu terangkat dari kasur. Dengan gerakan seperti menekan tulang rusuk, gerakan pusarmu menuju tulang punggung. Lakukan gerakan ini 10 kali dan ulangi sampai 3 set dengan 30 detik istirahat di sela-sela set. Latihan push up juga bisa kok. Ambil posisi tengkurap dan taruh kepalamu di pinggiran tempat tidur. Setelah itu, gerakan tubuhmu hingga pinggulmu ada di samping tempat tidur. Kedua tangan menapak di lantai dalam posisi handstand. Sama seperti push up, turunkan tubuhmu hingga kepalamu berada di sela-sela lengan. Jangan lupa, punggung tetap dalam posisi lurus. Lakukan gerakan ini 10 kali. Istirahat selama 30 detik, lalu ulang 3 kali. Olahraga di pagi hari juga punya manfaat loh. Setelah keluar rumah, kamu akan langsung pergi ke gym tanpa perlu kebanyakan mikir. Setelah benar-benar bangun, kamu langsung bisa angkat beban dan memusatkan fokusmu pada tugas di hadapanmu. Sepanjang hari, porsi makanmu juga akan berkurang. Menurut penelitian, olahraga pagi bisa menekan rasa lapar. Kalau kamu lagi berusaha menurunkan berat badan, coba aja olahraga dengan perut kosong. Dengan begini, lemak di tubuhmu akan jauh berkurang. Cara ini memang ampuh dilakukan di pagi hari. Olahraga di sore hari juga nggak kalah bagus kok. Tubuhmu akan lebih siap karena kamu sudah pemanasan dengan aktivitasmu sepanjang hari. Sama seperti olahraga malam. Dengan begini, kekuatan, kelenturan, dan ketahanan tubuhmu akan meningkat. Begitupun dengan kesigapanmu. Coba deh main basket atau sepak bola. Di permainan ini, kamu harus punya respon cepat dan strategi gerakan yang baik agar bisa menjadi juara. Kalau kamu kegerahan setelah olahraga, mandi dengan air dingin saja biar ototmu segera pulih. Selain itu, berat badanmu akan cepat turun. Tapi ingat, lakukan peregangan dulu, oke? Standing hamstring stretch. Berdiri tegak dan buka kedua kaki selebar pinggul. Tekuk kedua lutut dengan tangan di samping badan. Hembuskan nafas dan bungkukan badanmu ke depan. Lalu turunkan kepalamu ke lantai. Kepala, leher, dan bahu tetap rileks ya. Kalau sudah, satukan kedua tangan di belakang betis dan tahan selama 45 detik. Akhiri gerakan ini dengan menekuk lutut dan kembali ke posisi semula. Frog stretch. Bebek. Ambil posisi merangkak. Buka lututmu hingga sedikit lebar dari bahu. Arahkan telapak kakimu keluar dan taruh kedua tungkai di lantai. Arahkan juga pinggulmu ke tumit. Tahan di posisi ini selama 30 detik. Setelah mengeluarkan banyak keringat, kita perlu minum air putih biar tetap terhidrasi. Wah, ada es krim nganggur di dalam kulkas tuh. Pengen ya? Mending janganlah. Jaga porsi makanmu ya. Jangan terlalu berlebihan. Konsumsi makanan yang kaya protein dan serat. Misalnya dada ayam plus wortel dan brokoli. Tapi kalau kamu lagi mengurangi asupan kalori saat olahraga malam, jangan makan berat. Olahraga bisa bikin kamu bugar loh. Dan bisa dilakukan saat pagi, sore, atau bahkan malam. Nggak seperti barbel, dumbbell bisa melatih kedua lengan secara seimbang. Saat mengangkat dumbbell, kamu juga ikut mengaktifkan otot yang lebih kecil, bukan cuma otot besarnya saja. Nah, kalau kamu mau membentuk dada, pakai alat ini aja ya. Awali dengan pemanasan cepat agar ototmu lebih siap.
Superman Hold, rebahan di lantai dengan posisi menelungkup. Luruskan lengan dan kakimu, regangkan otot gluteusmu, kemudian angkat paha dan kakimu beberapa sentimeter dari lantai. Saat melakukan gerakan ini, angkat juga lengan dan dadamu sambil meregangkan otot punggung. Tahan di posisi ini selama 2-3 detik, lalu kembali ke lantai. Nah, itu baru 1 repetisi. Lakukan 3 set dengan 10-15 repetisi. Mobile table. Duduk sambil letakkan tangan dan kakimu di lantai. Angkat pinggulmu hingga torsomu sejajar dengan lantai dan lututmu menekuk pada sudut 90 derajat. Kencangkan otot intimu sambil melihat ke atas saat kamu bergerak naik. Tahan di posisi ini selama 2-3 detik, lalu turunkan. Lakukan gerakan ini selama 45-60 detik. Bridge floor press. Ambil posisi telentang dan tekuk lututmu. Kaki menapak di lantai dan pegang 2 dumbbell di atas dada dengan telapak tangan saling berhadapan. Angkat pinggulmu dan regangkan otot gluteus sambil menapakkan kaki di lantai. Tubuhmu harus membentuk garis lurus dari bahu menuju lutut. Turunkan pinggul dan dumbbellmu secara bersamaan. Istirahat sebentar setelah kamu mencapai bawah. Kemudian kembali ke posisi bridge sambil mendekatkan kedua dumbbell. Latihan ini bisa mengaktifkan otot dada sekaligus paha belakang dan gluteusmu. Fly press. Ambil posisi telentang di atas bangku dan tahan dumbbell di atas dada dengan lengan lurus, telapak tangan menghadap ke dalam. Kalau sudah, turunkan dumbbellnya secara menyamping, pelan-pelan aja ya, dan tetap kontrol gerakanmu. Saat menurunkan dumbbell, tekuk kedua siku dan regangkan tulang belikatmu. Bagian dadamu akan berkontraksi. Turunkan siku dengan sudut 90 derajat. Tapi, kalau kamu kesulitan mengatur posisi maksimal, kurangi saja rentang gerakmu. Ulangi, regangkan dadamu, dan luruskan lengan hingga ke posisi awal. Kamu juga bisa melakukan gerakan ini dalam versi miring. Latihan ini sangat cocok untuk membentuk otot dan memperkuat bahu. One arm, one leg. Dumbbell row. Latihan ini memang bisa menggerakkan seluruh tubuh, tapi sebetulnya lebih menargetkan otot dada dan latissimus, serta meregangkan otot paha belakang. Mulailah berdiri dengan kaki kanan dan gunakan tangan kananmu untuk berpegangan di permukaan kuat di hadapanmu, misalnya bangku atau rak dumbbell. Selanjutnya, tekuk lutut, turunkan dada, dan angkat kaki kirimu. Ambil dumbbell dengan tangan kiri dan arahkan ke samping pinggang. Sikumu harus menekuk pada sudut 90 derajat. Setelah 10 repetisi, ganti sisi. Dan kalau sudah kuat, kamu nggak perlu sandaran lagi. Latihan ini bisa dipakai untuk mengecek keseimbanganmu dan kalau perlu, untuk memperbaikinya juga. Tetap regangkan otot inti dan luruskan punggung. Jangan sampai bahumu maju. Dumbbell push up. Latihan ini menargetkan otot punggung atas, inti, lengan, bahu, dan pastinya otot dada. Pegang dumbbell kemudian ambil posisi plank, telapak tangan menghadap bawah. Lakukan push up dengan menjadikan jari kaki sebagai tumpuan. Tapi, kalau kamu belum siap, pakai lutut saja. Otot intimu harus diregangkan dan berkontraksi, sedangkan punggung dalam posisi lurus. Turunkan tubuhmu hingga mendekati lantai, tekuk siku dan berhenti di bawah sebelum kamu kembali ke posisi awal. Di posisi awal, putar bahumu ke bawah, kemudian kembali. Condongkan panggulmu agar punggung bawahmu nggak terlalu tertekan. Latihan ini menggerakkan seluruh tubuh. Kalau menurutmu terlalu berat, lakukan push up biasa dulu ya, sampai kamu mulai terbiasa dengan dumbbell push up. Standing upward chest fly. Latihan ini sangat efektif untuk melatih lengan, bahu, dan dadamu. Mulai dengan berdiri tegak sambil memegang dumbbell. Buka kedua kaki selebar bahu dan lengan lurus di samping badan. Angkat dumbbellmu selebar bahu sampai setinggi dada. Telapak tangan menghadap ke atas dan lengan sejajar dengan lantai. Saat melakukan latihan ini, pusatkan perhatianmu pada gerakan yang tepat, jangan pada jumlah repetisinya. Luruskan punggung dan regangkan otot intimu. Mata lurus ke depan, kepala tetap tegak. Awali dengan beban yang ringan, kemudian naikkan bobotnya kalau kamu sudah mulai kuat. Dumbbell fly on a stability ball. Pakai juga bola latihan ya.
kalau kamu punya di rumah. Seluruh tubuhmu akan mendapatkan manfaatnya dan keseimbanganmu terus membaik. Duduk di bola latihan dan majukan kedua kakimu. Posisikan leher, punggung atas, dan bahumu di atas bola. Tubuhmu harus sejajar ke lantai sementara lututmu berada di sudut 90 derajat. Pegang dumbbellmu dengan telapak tangan menghadap ke dada, lalu rentangkan lenganmu sampai tegak lurus dengan lantai. Turunkan dumbbell ke samping secara perlahan. Jangan lupa tetap kontrol gerakanmu. Saat dadamu berkontraksi dan dumbbellnya berada di atas, segera berhenti, kemudian kembali ke posisi awal. Kencangkan dadamu saat tanganmu diturunkan. Otot pektoralmu akan segera aktif. Agar tumpuan kakimu lebih baik dan stabil, buka kedua kaki sedikit lebih lebar. Tapi, kalau kamu mau bikin latihanmu lebih menantang, sebaiknya agak rapatkan saja. Stability Ball Dumbbell Pullover. Ambil posisi awal yang sama kayak latihan tadi. Sesuaikan posisi kakimu sampai tubuh atasmu berada di atas bola latihan. Tekuk lututmu dan luruskan tubuh. Nah, ini yang disebut sebagai posisi bridge. Pegang satu dumbbell dengan kedua tangan di atas dada. Luruskan lengan, regangkan otot inti, dan luruskan punggung bawahmu selama latihan. Kemudian, turunkan dumbbellnya ke belakang kepala hingga lenganmu lurus dengan tubuh. Gerakan ini bersifat lambat dan terkontrol. Jadi, sebaiknya jangan ayunkan dumbbellmu. Tahan di posisi ini, lalu angkat dumbbellnya hingga ke posisi awal. Kalau nggak mau pakai bola latihan, kamu bisa rebahan di lantai sambil mengangkat kakimu selama latihan. Dijamin deh, seluruh tubuhmu akan aktif. Sven Press. Mulai dari posisi berdiri. Buka kedua kaki selebar pinggul, busungkan dada dan tarik bahumu ke belakang. Pegang dumbbell di depan dada dengan telapak tangan menghadap bawah. Tekuk sikumu agar dumbbell bisa sejajar dengan lantai. Jadi, ini posisi awalmu. Luruskan lenganmu dan gerakan dumbbellnya hingga sikumu lurus. Regangkan otot dada saat lenganmu masih berada di posisi seperti ini. Kencangkan ototmu hingga maksimal dan pegang dumbbellnya kuat-kuat selama latihan agar kontraksi otot dadamu tetap stabil. Beri jeda sebentar, lalu kembali ke posisi awal. Cross press. Latihan ini juga dikenal sebagai squeeze press. Fokus gerakannya terdapat di tengah dada. Ambil posisi telentang di bangku datar sambil memegang dua dumbbell. Tahan di dada dan telungkupkan telapak tanganmu. Dekatkan kedua dumbbell di atas dada. Inilah posisi awalmu. Sambil mendekatkan kedua dumbbell, luruskan tanganmu di atas dada. Lakukan secara perlahan. Kemudian istirahat sebentar. Regangkan otot dadamu, lalu lakukan gerakan lambat. Ulangi gerakan ini dan kembali ke posisi awal. Standing chest press. Pegang satu dumbbell dan buka kedua kaki selebar bahu. Pegang dumbbellnya di kedua ujung. Sambil menyangganya dengan telapak tangan, angkat dumbbellmu setinggi dada. Jangan lupa tekuk sedikit sikumu. Pegang dumbbell kuat-kuat dengan telapak tanganmu agar otot dadamu semakin aktif. Sambil meluruskan kedua tangan, gerakan dumbbell ke depan. Kalau sudah, kembali ke posisi awal. Jangan gerakan dumbbellmu di atas dan di bawah bahu. Regangkan otot intimu agar punggung bawahmu tetap aman. Teori bahwa kardio cepat harus dilakukan pagi-pagi itu keliru, terutama kalau kamu melakukannya sebelum sarapan. Konon, jika kamu melakukan kardio sebelum makan, tubuh akan mengambil karbohidrat dan lemak sebagai energi. Tapi kalau kamu melakukannya pagi-pagi dan makan terakhirmu adalah makan malam, tubuh bisa mengambil protein. Jadi, protein untuk otot akan tersisa sedikit. Tentu saja, menjaga tubuh agar tidak dehidrasi itu penting. Tapi jangan minum terlalu banyak juga ya, terutama sebelum dan saat olahraga. Masalahnya, semakin banyak air yang kamu minum, tubuhmu semakin mengatur keseimbangan kadar garam. Jika itu mulai terjadi saat olahraga, kamu bisa pusing. Minumlah 1-2 jam sebelum mulai olahraga. Dan sebaiknya tidak lebih dari 600 ml. Lalu, 15 menit sebelum olahraga, minum lagi 250-300 ml. Tidur sebentar sebelum olahraga bisa meningkatkan energi dan efektivitas olahraga. Tapi pastikan tidurmu tidak lebih dari 30 menit. Jika kamu tidur lebih dari setengah jam, kamu akan merasa lebih mengantuk daripada sebelum tidur.
Jangan remehkan pakaian olahragamu. Meski di luar dingin dan kamu tetap memutuskan untuk jogging, 8 lapis baju akan membuatmu cepat berkeringat. Keringatmu pun akan langsung menguap dan akhirnya kamu kedinginan. Tapi jangan ekstrem juga ya. Pastikan pakaian yang kamu pakai tidak terlalu panas. Pilih kain alami yang menyerap keringat, jangan kain sintetis. Jangan mulai olahraga dengan gerakan peregangan. Alasan pertama, peregangan akan membuatmu lemas. Kamu akan semakin lambat, jadi lari tak akan begitu efektif. Selain itu, akan ada dampak buruk pada kekuatanmu. Kedua, jika kamu mulai dengan peregangan, otot bisa cedera karena tidak ada pemanasan yang baik. Peregangan itu bagus, tapi lakukan di akhir olahraga saja ya. Jangan lupa untuk istirahat. Kamu akan tidur lebih baik, performamu akan meningkat, dan kamu tidak akan cedera jika otot punya cukup waktu untuk pulih dari olahraga. 7 hari olahraga seminggu menyebabkan burnout, dan itu terlalu melelahkan. Jadi, jangan harap hasilnya bagus. Untuk pemula, cukup olahraga 2-3 kali seminggu, sementara atlet bisa latihan 5 hari seminggu. Jauhi kafein sebelum latihan. Kamu boleh minum secangkir kopi panas hanya setelah selesai olahraga. Kopi bantu melancarkan metabolisme. Itu sebabnya seringnya kamu harus ke kamar mandi setelah minum kopi. Selain itu, kopi bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Hal tersebut tidak bagus untuk orang yang akan memulai olahraga. Menimbang badan setiap saat bisa membuatmu kesal. Jika mulai latihan rutin, kamu akan melihat berat badanmu malah naik, bukan turun. Namun, berat badan yang naik itu adalah karena otot. Jadi, itu berkualitas. Selain itu, orang yang melihat timbangan beberapa kali sehari sadar bobotnya berubah sepanjang hari. Kecuali kamu punya timbangan super pintar yang menghitung bobot lemak dan otot. Bantuan terbaikmu untuk menilai keberhasilanmu adalah cermin. Beberapa orang menilai efektivitas olahraga dengan rasa pegal pada otot sehari setelahnya. Padahal, pegal hanya menunjukkan ada robekan kecil dalam serat otot. Kamu pasti akan pegal kalau sudah tidak olahraga lebih dari 2 tahun. Tapi kalau sudah biasa olahraga, hati-hati saat kamu merasa ototmu agak tegang setelah latihan. Jangan khawatir juga kalau kamu tidak merasa pegal. Itu bahkan pertanda bagus, yang artinya kamu semakin kuat. Jika kamu tidak serius melakukan sesuatu, hasilnya pasti tidak akan baik. Kalau kamu tidak antusias dengan latihanmu dan merasa itu membosankan, kemajuanmu mungkin akan lambat. Cara mengatasinya adalah pertimbangkan kembali program latihanmu dan fokuslah pada aktivitas yang lebih kamu sukai. Program yang kamu ikuti mungkin sangat bagus, tapi bisa aja kamu nggak suka. Misalnya, kamu mungkin nggak suka angkat beban, tapi kamu suka yoga. Yoga juga bisa memberi hasil yang bagus. Cobalah untuk mencari tahu apa yang benar-benar kamu suka. Dalam olahraga, gunakan prinsip sedikit lebih baik. Olahraga tidak boleh lebih dari 1 jam. Lakukanlah setengah jam, tapi intens. Olahraga yang lama dan melelahkan tak akan memberimu hasil mengejutkan yang mungkin akan diberikan olahraga singkat tapi sering. Fokus pada set dan pengulangan agar cepat membangun massa. Logikanya sederhana, sesi singkat membuat tubuh lebih cepat pulih. Jadi, kamu bisa olahraga lebih sering dan cepat mencapai target. Tubuh kita 80% makanan dan 20% latihan yang kita lakukan. Mengganti makanan dengan suplemen akan membuatmu tidak fokus dan tidak optimal saat olahraga. Jadi, efektivitasnya akan berkurang drastis. Suplemen dirancang untuk menyempurnakan makananmu, bukan menggantinya. Suplemen bertujuan memperkaya produsen. Jadi, jangan tertipu ya. Saat berolahraga, ingat bahwa otot terpenting yang harus kamu latih adalah otak. Kamu bisa saja melatih semua otot lama di gym dan makan hidangan tepat, tapi kalau kamu tidak melatih otak, akan sulit untuk berhasil. Musik adalah alat sempurna sebagai motivasi. Pasti canggung rasanya melakukan squat, angkat beban, dan peregangan tanpa musik. Playlist dengan lagu yang pas bisa membuat olahraga makin seru. Mulailah dengan lagu semangat, dan akhiri dengan lagu menenangkan saat kamu mencapai bagian terakhir olahraga, yakni peregangan. Pijat adalah cara sempurna untuk membantu otot beristirahat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pijatan mengurangi peradangan otot setelah olahraga. Selain itu, otot tidak menjadi bugar saat olahraga, melainkan bobotnya akan naik dan menjadi kuat saat pulih. Jadi, perhatikan baik-baik proses ini.
Ada cara enak untuk mengganti minuman olahraga. Penelitian terbaru menunjukkan meminum susu coklat rendah lemak biasa setelah olahraga efeknya sama seperti meminum minuman pemulih tenaga mahal. Susu coklat mengandung rasio karbohidrat dan protein yang cukup baik, membuatnya sama ampuhnya. Untuk meningkatkan produktivitas kardio, cobalah lakukan bersama teman. Kamu bisa cari teman bersepeda karena kamu akan melakukannya 2 kali lebih lama daripada saat sendiri. Kalau tidak ada, pergi saja ke gym bersama. Protein adalah bantuan utamamu untuk membentuk otot setelah olahraga. Makan sebelum tidur dengan makanan kaya kasein bisa menjadi ide bagus. Kasein adalah sejenis protein yang lama dicerna tubuh. Hal ini menjaga tingkat sintetis protein tetap tinggi sepanjang malam. Untuk mendapatkan kasein yang kamu butuhkan, makanlah Greek yogurt atau keju cottage sebelum tidur. Makan malam yang seperti sarapan ini disebut sarapan malam, dan itu juga membantumu tidur lebih mudah dan cepat. Makanlah 5 hari sehari, tapi dengan porsi lebih sedikit. Ada juga aturan bagus yang disebut aturan 1-2-3. Bagi piring menjadi 1 bagian lemak, 2 bagian protein, dan 3 bagian karbohidrat. Sebaiknya putuskan apakah kamu ingin menghilangkan lemak atau membesarkan otot sebelum mulai diet baru. Mustahil meraih semua itu bersamaan. Tambahkan latihan mobilitas saat pemanasan. Banyak orang memulai olahraga dengan latihan fleksibilitas, tapi mobilitas jauh lebih penting. Tambahkan squat dan latihan reach sebagai pemanasan. Lakukan squat dan lebarkan lutut sejauh mungkin. Mulai angkat satu lengan ke atas, sementara lengan dan tangan lain menekan lantai. Buat kedua lengan selurus mungkin. Jaga keseimbangan, wajah harus mengikuti tangan atas. Jika lutut mulai menekuk, halangi dengan siku. Slide lying twist adalah latihan lain yang bagus untuk orang yang ingin meningkatkan kemampuan mobilitas. Yang terpenting menyangkut olahraga adalah mendengarkan tubuhmu. Tubuhmu tahu apa yang dibutuhkannya. Sit up memang menjadi latihan perut favorit, tapi itu bukanlah latihan terbaik. Pertama, sit up tidak hanya menyasar perut, tapi juga butuh sikap tubuh sempurna, sehingga sulit untuk pemula. Kedua, latihan ini sangat mudah dicurangi. Dan ketiga, salah melakukannya bisa membuat sakit punggung. Intinya, latihan ini versi kurang amannya gerakan crunch. Untuk melakukan crunch, berbaringlah telentang, tekuk lutut agar kaki menapak lantai. Letakkan tangan di belakang kepala dengan jari bertautan, lalu angkat kepala dan bahu dari matras pelan-pelan. Pastikan punggung bagian bawahmu tidak terangkat dari lantai, lalu turunkan kembali tubuhmu dan ulangi. Latihan perut lain yang bagus untuk pemula adalah bird dog. Berlututlah dengan lutut dibuka selebar pinggul dan letakkan tangan di lantai kira-kira selebar bahu. Angkat tangan kiri dan lutut kanan dari lantai sambil menyimbanginya dengan tangan dan lutut lain. Pastikan tumpuan bobotmu ada di tengah. Ini memang gerakan bagus, tapi juga bukan yang terbaik karena gerakan ini juga merangsang punggung bawah, bokong, dan paha, bukan latihan perut saja. V-up menggabungkan gerakan torso dari sit-up dengan kaki memanjang. Ini bagus untuk keseimbangan, mobilitas, dan kekuatan quadricep. Berbaringlah telentang, lalu angkat lengan dan kaki ke atas sampai membentuk huruf V. Pikirkan seolah-olah kamu mencoba melipat tubuhmu sambil menjaga keseimbangan di panggulmu. Selanjutnya, beast hold. Untuk gerakan ini, buka lengan selebar bahu dengan lutut ditekuk di lantai. Lalu kencangkan inti tubuh. Angkat lutut dari lantai, tapi kaki tetap di lantai. Lalu lihat berapa lama kamu bisa menahan posisi ini. Sebagai permulaan, cobalah 1 menit. Untuk meningkatkannya, kamu juga bisa merangkak ke depan dan ke belakang dalam posisi ini. Latihan berikutnya adalah hollow rock. Berbaringlah telentang dengan lengan di atas kepala. Lalu lakukan crunch dengan mengangkat kaki dan lengan dari lantai. Alihkan bobotmu agar kamu berayun ke belakang dan ke depan sedikit sambil menjaga posisi rongga. Perut harus dalam posisi crunch untuk gerakan ini. Kita tentu pernah dengar plank, dan itu efektif. Makanya plank ada dalam daftar ini. Plank juga membantu menguatkan lengan, pinggul, dan quadricep. Jadi, kalau kamu mencari latihan perut, plank mungkin bukan pilihan terbaik. Hover adalah latihan bagus lainnya yang mirip plank. Untuk gerakan ini, kamu harus bertumpu pada sikumu, bukan menahan tubuh dalam posisi push up.
Peralatan bagus yang bisa membantumu adalah roda perut atau ab roller. Tekuk lutut dan kencangkan inti tubuh. Lalu, gulingkan roda ini di depanmu dengan memanjangkan lenganmu. Roda ini adalah alat yang bagus karena melatih banyak otot di dalam inti tubuh pada sudut berbeda. Selanjutnya adalah Russian Twist. Mulailah dengan duduk di lantai dan rentangkan kakimu. Lalu bersandarlah agar torso dan kakimu membentuk sudut tumpul. Lalu gunakan inti tubuh untuk menyeimbangkan. Putar torso dari samping ke samping tanpa menggerakkan kaki. Tapi pastikan kamu tidak hanya menggerakkan lengan dari satu sisi ke sisi lain. Kamu harus memutar seluruh tubuh bagian atas dari kiri ke kanan. Selanjutnya, the candle rise. Berbaringlah telentang, gulingkan tubuh ke arah bahu, lalu angkat pinggul dan kaki. Perutmu akan mengencang saat kamu mendorongnya. Latihan dead bug juga cara populer untuk memperkuat otot inti tubuh dan meningkatkan stabilitas. Berbaringlah telentang dengan kaki dan pinggul membentuk sudut 90 derajat. Luruskan lengan ke atas. Mulailah turunkan lengan kiri dan angkat kaki kanan. Hentikan keduanya sebelum menyentuh lantai. Lalu, kembali ke posisi awal dan ulangi di sisi satu lagi. Semakin lama kamu mengangkat kaki, semakin efektif latihan ini. Untuk membuatnya lebih efektif lagi, angkat bahu dari lantai juga. Mountain climber adalah pokok latihan otot inti tubuh. Kamu butuh kekuatan perut yang cukup untuk menahan dirimu dalam posisi plank dasar. Pastikan panggulmu miring ke belakang dan angkat lututmu bergantian ke dada. Bayangkan seorang pelari sprint saat mulai lomba. Ingatlah, kalau panggulmu tidak lurus benar, perutmu tidak akan mendapat latihan yang bagus. Satu lagi latihan yang bagus untuk pemula adalah gerakan heel tap yang simple tapi efektif. Dalam posisi crunch statis, angkat lutut, lalu secara bergantian sentuhkan tumit ke lantai. Ini bisa mengencangkan seluruh bagian samping perut dan sempurna untuk orang yang ingin mendapatkan six pack. Untuk latihan berikutnya, reverse crunch. Mulailah berbaring dengan lengan di samping tubuh, lalu angkat kaki dan pastikan lututmu ditekuk pada sudut 90 derajat. Buang napas, dekatkan lutut ke dada, lalu angkat pinggul dari lantai. Tahan posisi ini, lalu perlahan turunkan kaki kembali ke posisi awal. Punggung tidak boleh melengkung karena kamu harus selalu menjaga kekencangan. Long lever plank adalah versi plank biasa yang lebih baik. Untuk latihan ini, satukan kaki dan siku. Lalu, mundurkan kaki agar siku hampir sejajar dengan dahi. Lalu, seperti plank biasa, tahan posisi ini selama mungkin. Side plank adalah salah satu gerakan paling mudah dan paling bagus yang bisa kamu lakukan. Berbaringlah menyamping dengan lutut menekuk, lalu topang tubuh bagian atas dengan siku. Kemudian, angkat pinggul dari lantai dan tahan posisi ini. Sekali lagi, cobalah 1 menit, lalu ulangi di sisi satu lagi. Torso track juga alat latihan yang bagus. Kamu bisa membelinya untuk latihan di rumah atau pergi ke gym. Ada banyak cara penggunaannya, dan ini bisa dipakai untuk semua orang, apapun tingkat kebugaranmu. Latihan paling mudah menggunakan torso track adalah kencangkan otot perut dan dorong ke depan sejauh mungkin. Tarik kembali tubuhmu dan selesai. Sekarang, ini dia 5 latihan terbaik. Untuk vertical leg crunch, lipat tangan, lalu letakkan di belakang lehermu. Angkat kaki dan luruskan, sambil menjaga punggung bagian bawahmu agar tidak terangkat. Lalu angkat tubuh bagian atas dan bahumu dari lantai, seperti crunch biasa. Di nomor 4, ada crunch di bola olahraga. Menggunakan bola bisa mencegah permukaan keras mencederai tulang belakang dan membantumu melakukan gerakan dengan lebih tepat. Latihan ini meningkatkan kekuatan punggung bagian bawah, menopang tulang belakang, dan memperbaiki postur. Latihan ini mungkin sekitar 40% lebih efektif daripada crunch biasa. Lanjut ke posisi 3, ada captain chair. Mulailah dengan duduk di kursi dan pegang kedua sisinya. Kencangkan inti tubuh saat melakukan ini. Lalu coba angkat kedua lutut secara bersamaan. Latihan ini juga bisa diganti dan disesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau kamu sudah lebih ahli, coba luruskan kedua kaki dan tahan.
Latihan perut terbaik kedua adalah bicycle crunch. Mulailah dengan berbaring di lantai, dengan punggung bagian bawah ditekan ke lantai. Letakkan tangan di samping kepala, lalu angkat satu kaki dari lantai dan luruskan. Angkat kaki satu lagi dan tekuk lutut ke arah dada. Saat melakukan ini, sentuhkan siku berlawanan ke arah lutut yang diangkat. Ini membuat inti tubuh berputar. Terus lakukan ini sambil mengganti sisi sekitar 10 kali. Dan nomor 1 di daftar latihan perut terbaik kita adalah hollow body crunch. Berbaringlah telentang dan tekan punggung bagian bawah ke lantai. Angkat lengan dan kaki, kencangkan inti tubuh. Angkat kepala dan bahu dari lantai, tapi pastikan jangan menempelkan dagu ke dada. Lalu, tahan posisi ini. Sebaiknya mulai dengan 10 atau 20 detik. Ini salah satu latihan perut terbaik karena tidak mengandalkan otot lain atau membutuhkan banyak mobilitas. Ini juga mengaktifkan perut bagian atas dan bawah karena kamu memiringkan panggul dan mengangkat bahu dari lantai. Kamu bisa dengan mudah membakar lebih banyak kalori dengan latihan langkah demi langkah yang sudah kusiapkan ini. Tapi ingat, berhati-hatilah agar tidak melakukan satupun kesalahan yang kusebutkan nanti. Mari mulai pemanasan dengan berjalan di tempat 60 detik. Ini akan membantu meningkatkan detak jantungmu tanpa terlalu membebani persendian. Ini juga latihan kardio berdampak rendah yang akan mempersiapkan tubuhmu untuk latihan kita hari ini. Angkat sikumu membentuk 45 derajat seolah kamu mau berlari dan mulailah berjalan di tempat dengan kecepatan lambat. Bagi kamu-kamu yang pernah ikut ekstrakurikuler marching band, gerakan ini pasti terasa lebih mudah. Kalau sudah terasa ringan, cobalah tendangan belakang 60 detik. Latihan ini sedikit lebih intens karena kamu harus menaikkan kaki ke belakang. Tapi kamu bisa membakar sampai 13 kalori dalam 60 detik tergantung berat badanmu. Sekarang berlanjut ke lingkaran tangan besar 60 detik. Ini akan menghangatkan tubuh dan bahumu. Gerakan ini juga meringankan ketegangan di punggung atasmu. Berdirilah tegak dengan kaki terbuka dan bentangkan tangan ke samping. Pertama, putar lenganmu ke depan, lalu ke belakang. Atau jika ingin lebih berfokus ke bokong, minggu selanjutnya beralih ke lunge bergantian. Gerakan ini memperkuat otot intimu dan mempersiapkan tubuh untuk latihan pembakaran lemak. Setelah kamu lumayan berkeringat, mari membentuk otot perut dan merampingkan pinggang dengan crunch dinding. Posisikan kakimu menyandar dinding dan selipkan tanganmu ke belakang punggung untuk menopang. Angkat bahu, lalu tekan perutmu sampai regangannya terasa. Cobalah tahan posisi ini selama 1 hingga 2 detik. Untuk hasil yang lebih baik, biarkan bahumu tetap rileks. Dan buang napas saat kamu menekan perut selama melakukan crunch. Selanjutnya, kebalikan dari latihan ini, yaitu Superman. Sekarang, kita akan memperkuat punggung bawahmu dan memperkuat otot intimu. Kebanyakan orang membuat kesalahan dengan mengabaikan punggung dan hanya berfokus pada perut. Untuk memulai, tengkuraplah dengan lengan dan kaki terentang. Angkat satu lengan bersama dengan kaki yang berlawanan. Turunkan, lalu angkat pasangan lainnya. Setelah menguasainya, coba jaga kakimu tetap di bawah, lalu angkat kedua tangan. Kemudian, ulangi menggunakan kaki. Bagi para profesional, kamu harus mengangkat kedua tangan dan kaki, lalu setelah kira-kira sebulan, cobalah menahan posisi tiap gerakan selama 4 detik. Jika kakimu terasa nyeri, coba lakukan peregangan untuk mengendurkan otot. Mari perkuat lagi otot perutmu dan meluaskan tubuh dengan angkat kaki lurus. Jika kamu masih pemula, cukup angkat kakimu ke udara dan letakkan tanganmu baik itu di samping atau di bawah bokongmu. Pilih saja yang lebih nyaman. Turunkan kakimu setengah jalan sampai otot perutmu terasa meregang. Cobalah menarik napas seraya menurunkan kaki. Setelah kamu menguasai versi pertama, coba turunkan lagi kakimu. Tapi jangan sampai menyentuh lantai. Ingat, jangan memusatkan tekanan di dada atau mengangkat bahu dari lantai. Banyak pemula juga melengkungkan punggungnya yang bisa membuatmu terkilir. Jadi, jangan lakukan itu. Ingat untuk selalu meratakan punggung di lantai. Crunch terbalik. Mari bentuk six packmu sedikit sebab gerakan yang satu ini menargetkan bagian bawah perutmu. Seiring waktu, ini akan membuat perutmu rata dan punggungmu kuat. Angkat lututmu dan letakkan tanganmu di belakang telinga untuk menopang kepala seperti bola. Kemudian, taruh tumitmu di depan bokong. Angkat dadamu dan tarik mendekati paha.
Tumitmu harus sejajar dengan pinggul. Untuk meningkatkan kesulitan, coba lakukan latihan yang sama selama 30 detik lebih lama dan dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Setelah mahir melakukannya, cobalah dengan lutut pada sudut 9 derajat dan pergelangan kakimu menyilang. Jangan menaruh sikumu dekat dengan lutut dan menurunkan dagu. Saatnya rileks sejenak dengan tendangan udara. Ini adalah latihan yang santai dalam hal intensitas. Gerakan ini membantumu merampingkan pinggang. Tapi kamu harus terus melibatkan otot intimu. Jaga punggungmu rata di lantai, rentangkan kakimu, dan angkat dari lantai. Mulailah menendang kaki ke atas dan bawah selama 30 detik. Ada cara alternatif juga. Gerakan kakimu di atas satu sama lain, maju dan mundur seperti gunting. Banyak orang mengangkat bahu dari lantai atau melengkungkan punggung yang bisa menyebabkan cedera. Jaga kakimu tetap lurus dan setelah terbiasa, tambahkan 10 detik ke pengulanganmu setiap minggu. Inchworm. Ini adalah latihan beban tubuh yang akan membantu memperkuat lengan dan dadamu. Saat membangun toleransi untuk latihan pemanasan yang aku tunjukkan di awal, tambahkan gerakan inchworm ke rutinitas pemanasanmu. Kamu harus membungkuk dan menyentuh lantai dengan tangan. Kemudian, cobalah berjalan ke depan menggunakan telapak tangan dan tanpa menggerakkan kaki. Jangkau sejauh yang kamu bisa, beri jeda 2-3 detik, dan balikan gerakan. Kamu sekarang boleh berdiri atau tetap dalam posisi menyentuh jari kaki. Ini akan membantu memperkuat hamstringmu. Jika kamu melakukannya terlalu cepat, gerakan inchworm bisa menjadi kurang efektif dan mungkin membuatmu kesleo. Jangan lupa untuk melibatkan otot intimu selama gerakan ini dan jangan menjulurkan leher ke depan. Jika ruang tempat latihanmu kurang besar untuk bisa berjalan maju, kamu bisa melakukan latihan ini di tempat. Kamu juga bisa membuatnya lebih sulit dengan memperpanjang posisi plank. Coba ratakan tubuhmu lebih jauh dan tahan posisi tersebut selama 5 detik lebih lama. Jangan lupakan lenganmu dengan pike terbalik posisi meja. Di sini, kita akan lebih memfokuskan bahu, bokong, dan kaki. Bisa dibilang, ini adalah salah satu latihan terbaik yang kita lakukan hari ini. Karena, seluruh tubuhmu dilatih lewat gerakan ini hanya dalam beberapa detik. Ingat, inti berat badanmu harus berada di tepi telapak tangan. Angkat lutut, bahu ke belakang, dan tubuh ke posisi meja. Turunkan bokongmu, dan ulangi sebanyak yang kamu suka. Untuk versi yang lebih sulit, rentangkanlah kakimu lebih jauh dan lipat paha belakang menggunakan tumit. Kemudian, turunkan pinggulmu agar sejajar dengan tangan. Untuk para profesional, cobalah untuk menjaga kakimu tetap lurus di lantai, arahkan jari-jari kakimu ke depan, dan putar bahumu sampai mencapai posisi meja. Saat menurunkan tubuh, kakimu harus lurus. Beristirahatlah sejenak, dan mari tutup dengan plank naik dan turun. Gerakan ini akan memperkuat otot inti dan mengencangkan hampir semua kelompok otot utama di tubuhmu. Karena merupakan latihan lanjutan, ini juga mempercepat penurunan berat badan. Sebagai pemula, kamu harus mulai dengan latihan plank biasa. Tapi, untuk melakukan latihan kardio berintensitas tinggi, kamu harus melanjutkan ke plank naik dan turun yang merupakan versi sulitnya. Posisikan telapak tanganmu di bawah bahu dan turun ke bawah sambil bergantian tangan. Banyak orang lupa memosisikan tangan di bawah bahu dan malah memosisikannya di depan. Kalau seperti itu, latihanmu menjadi kurang efektif. Para pemula sering membentuk postur tubuh yang salah dengan mengangkat bokong lebih tinggi dari awal atau mengangkat bokong segera setelah menggerakkan lengan. Jaga punggungmu tetap lurus saat bergerak naik ataupun turun untuk melakukan latihan ini dengan benar. Beres! Kamu berlatih dengan baik hari ini. Saatnya mengakhiri sesi kita dengan gerakan pendinginan. Cobalah child pose selama 30 detik untuk meregangkan otot dan merilekskan tubuh. Saat stres, kamu juga bisa mencoba peregangan ini untuk membantu menenangkan diri. Kemudian, lakukan peregangan perut selama 30 detik lagi untuk meningkatkan fleksibilitasmu dan meredakan semua ketegangan dari latihan. Setiap harinya, cobalah peregangan baru seperti peregangan kucing sapi, peregangan hamstring, dan peregangan bokong. Dengan latihan cukup, aktivitas harian seperti bekerja akan lebih optimal. Jadi, selain hemat, sehat juga pangkal kaya. Hai, meski duduk di kursi kantor berjam-jam, kamu tetap bisa berolahraga loh. Setiap jam, kamu bisa melakukan latihan khusus yang hanya butuh beberapa menit.
Peregangan pergelangan tangan berguna kalau kamu sering menggunakan komputer. Latihan ini melemaskan pergelangan tangan dan menghindari ketidaknyamanan karena berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Rentangkan tangan ke depan dengan telapak menghadap ke bawah. Sekarang, tekuk tanganmu ke atas agar jarimu menunjuk ke langit-langit. Lalu, kembalikan tangan ke posisi awal. Kepalkan tangan dan mulai putar pergelangan tanganmu ke dalam. Terus lakukan beberapa kali, lalu putar keluar. Rasakan peregangan pada pergelangan tanganmu. Kalau mau, kamu bisa memegang botol air yang bekerja sebagai beban dalam latihanmu. Istirahatkan dan goyangkan tanganmu untuk melepaskan ketegangan. Sekarang, angkat sikumu. Tekan kedua telapak tangan di depan dada dan duduk tegak. Putar perlahan-lahan badanmu dan gerakan lenganmu ke satu sisi, lalu gerakan ke sisi lainnya dengan hati-hati. Angkat beban botol air adalah solusi murah dan berguna yang tersedia di kantormu. Pegang satu botol di setiap tangan dan gunakan itu untuk olahraga tangan seperti latihan tinju atau latihan otot bisep. Kamu bisa melakukannya sambil berdiri atau duduk. Lakukan sekitar 10-30 kali per latihan. Push up meja bagus sekali untuk tubuh atasmu. Letakkan tanganmu di atas meja, buka selebar bahu. Jauhkan kaki dari meja sampai posisimu condong ke arahnya. Perlahan turun, dekatkan dadamu ke arah meja seolah-olah kamu melakukan push up biasa. Pastikan punggungmu lurus ya. Tarik napas, lalu dorong tubuhmu ke atas, ulangi sebanyak mungkin. Sebaiknya memakai sepatu yang nyaman atau melepasnya saat melakukan push up meja. Selain itu, jika kamu siap untuk variasi berdiri, kamu bisa melakukannya di tembok. Kamu bisa meredakan otot tegang di punggungmu setelah duduk berjam-jam dengan mudah. Turunkan dagumu, lalu putar kepalamu dari satu sisi ke sisi lainnya. Setelah itu, putar bahumu untuk mengendurkan otot yang tegang, pertama ke depan, lalu ke belakang. Kamu bisa melakukan ini beberapa kali sehari, lakukan setiap sesi selama 30 detik. Sekarang, pegangan ke belakang kursi saat duduk. Condong ke depan sejauh mungkin, jaga siku tetap lurus, tarik bahumu ke belakang, tarik napas panjang, hembuskan. Nah, sekarang rentangkan lengan kananmu ke depan dada. Topang dengan tangan kirimu agar otot punggungmu bisa rileks. Tekan lengan kirimu sejauh mungkin ke belakang dan untuk meregangkan otot tulang belikat dengan lebih baik, menolehlah ke kanan. Tetaplah begitu setidaknya selama 15 detik ya. Pindahkan tangan kananmu ke belakang punggung, tangkupkan tangan kirimu seperti bersalaman. Miringkan badan ke satu sisi dan tetaplah di posisi ini selama beberapa detik, lalu lakukan di sisi satunya. Latihan ini memengaruhi otot trapezius, yaitu otot besar yang berada di punggungmu. Saat duduk, angkat lengan kananmu, lalu tekuk sampai sikumu mengarah ke langit-langit. Bayangkan kamu menepuk punggungmu tepat di tulang belikat. Sekarang, letakkan lengan kirimu di punggung, tekuk sikunya, dan selipkan lenganmu ke belakang. Cobalah membuat kedua tanganmu bersentuhan, tetap di posisi ini selama beberapa detik, setelah itu tukar posisi. Latihan ini sempurna untuk peregangan lengan. Arm pulse melatih trisep dan meregangkan bahumu. Berdirilah dengan menaruh lengan di pinggang, telapak tangan harus menghadap ke depan, dorong siku ke belakang selama 20-30 detik, jaga lenganmu lurus dan selama mungkin. Untuk melakukan peregangan cat cow, duduklah di kursimu, perlahan tekan siku ke dalam dan turunkan dagumu. Tahan posisi itu selama 2-3 detik, lalu luruskan dan tekan tulang belikatmu. Buka lengan dan dadamu untuk mengangkat kepalamu, tetaplah di posisi ini selama beberapa detik dan jangan lupa bernapas saat melakukannya. Mulailah mengangkat kaki dengan duduk tegak di kursimu. Angkat kaki kananmu dan jagalah agar tetap lurus. Tahan atau gerakan perlahan selama beberapa detik. Pastikan kaki kananmu setinggi kaki kiri atau bahkan lebih tinggi. Jari kakimu tetap mengarah ke atas. Turunkan kakimu dan biarkan tumitmu menyentuh lantai. Lalu angkat lagi. Lakukan 10-20 kali pada setiap kaki. Setelah terbiasa dengan latihan ini, kamu bisa menambahkan beban, bisa pakai tas atau bahkan koper. Untuk melakukan tricep dip, kamu membutuhkan kursi atau meja tanpa roda yang bisa menahan berat badanmu. Letakkan telapak tangan di meja atau kursi tepat di bawah bahu. Ulurkan kakimu ke depan, tekuk lututmu untuk variasi yang lebih mudah. Jika kamu siap menerima tantangan, pertahankan posisi kakimu. Sekarang tekuk sikumu agar mengarah lurus ke belakang dan turunkan tubuhmu. Luruskan lenganmu ke posisi awal, lakukan 10-20 kali.
Jangan lupa ya, tarik napas saat turun, hembuskan saat naik. Kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah turun melewati bahu. Fokuslah pada tricepmu, jaga tubuhmu tetap tegap, dan tetap panjangkan lehermu. Kesalahan kedua adalah menggerakkan pinggul tanpa menggerakkan sendi siku. Tanpa itu, kamu tidak bisa mengaktifkan otot tricepmu. Glute clench adalah latihan efektif untuk melatih otot bokong. Saat duduk, cukup tekan bokongmu, tahan posisi ini selama 15 detik, lakukan 10-20 kali, dan ulangi latihan ini beberapa kali sepanjang hari. Bokong yang kuat mengurangi nyeri punggung akibat duduk terlalu lama, jadi duduk tegak di kursimu, arahkan tubuh atasmu sejauh mungkin ke kanan. Tahan posisi itu selama 5-10 detik, lalu ganti ke kiri. Lakukan 5 kali atau lebih, dan latihan ini memperkuat otot perutmu yang akan menstabilkan badanmu dan membantumu mendapatkan postur yang bagus. Untuk meregangkan betismu, duduk tegak di kursimu. Tapi latihan ini akan lebih efektif jika dilakukan sambil berdiri. Perlahan, angkat tumitmu sampai kamu berdiri dengan jari kaki. Tetaplah begini selama 30-40 detik, lalu turunkan kakimu kembali ke lantai. Lakukan ini 3 kali untuk push up kursi, duduk tegak di kursimu dengan merapatkan kaki. Pegang sandaran tangannya, tarik perutmu ke dalam, dan angkat seluruh tubuhmu. Beberapa senti saja sudah cukup, hanya gunakan otot perut, tangan, dan lenganmu. Tetaplah dalam posisi ini selama 10-20 detik, lalu istirahat selama 30 detik. Lakukan ini 5-10 kali. Jika duduk seharian, penting untuk bangkit dan melakukan peregangan setidaknya sekali setiap jam. Ini tidak hanya membantu tubuhmu, tapi juga meningkatkan konsentrasimu. Lunge yang baik akan membantumu, dan ini menargetkan semua otot kaki. Berdiri tegak dan melangkah ke depan dengan kaki kananmu. Tetap luruskan punggungmu, kaki di depan harus ditekuk 90 derajat, lutut tidak boleh lebih jauh dari jari kakimu. Lakukan lunge 10-20 kali pada setiap kaki. Jika kamu mau gaya berbeda, lakukan lunge dengan cara terbalik. Dalam hal ini, kamu melangkah ke belakang. Berdirilah, sekarang waktunya melakukan squat kursi. Berdiri membelakangi kursimu, tekuk lututmu dan turunkan pinggulmu ke arah dudukan kursi. Kuncinya adalah menaruh beban di tumit untuk melatih otot bokongmu. Berhenti sebelum duduk dan hati-hati jangan sampai lututmu melewati jari kaki lalu berdiri lagi. Lakukan 10-20 kali ya. Untuk melakukan standing rear pulse, pegang ujung mejamu sebagai penopang dan tekuk kaki kananmu ke belakang. Jangan lupa lenturkan kakimu, angkat tumitmu beberapa senti, lalu lepaskan sedikit dan tekan kakimu ke belakang. Lakukan 30 kali, lalu ulangi dengan kaki kirimu. Hey, kamu nggak perlu beli minuman olahraga eksklusif kok. Jus cherry aja udah cukup untuk menemani latihanmu. Jus cherry sangat ampuh mengurangi nyeri otot setelah olahraga yang biasanya mulai terasa 1 atau 2 hari setelahnya. Dan pada hari ketiga, kamu merasa sulit bergerak. Jus cherry penuh dengan mineral, vitamin, dan antioksidan. Antioksidan adalah elemen yang melindungi sel tubuh kita terhadap radikal bebas, yaitu molekul yang menguras elektron dari sel kita hingga merusaknya. Jus cherry asam juga tinggi antosianin, terutama jika dibandingkan dengan jus cherry lainnya. Antosianin lah yang membuat jus ini terasa asam dan memberi warna merah pada cherry. Komponen ini penting karena manfaat anti-inflamasinya. Inflamasi atau peradangan otot setelah olahraga adalah pertanda bagi tubuh bahwa otot harus memulai proses perbaikan. Jus cherry asam bisa membantu memulihkan ototmu lebih cepat dan mencegah hilangnya kekuatan. Kamu bisa meminumnya baik sebelum ataupun sesudah olahraga. Jaga asupan airmu, terutama jika kamu melakukan latihan intens yang membuatmu banyak berkeringat. Saat mengisi kembali tingkat cairanmu, tubuhmu otomatis kembali kuat. Fleksibilitas otot meningkat dan rasa sakit berkurang. Hidrasi untuk membuat otot tumbuh dan pulih sangatlah masuk akal. Mau bagaimanapun, 70% tubuh kita adalah air. Selain jus cherry asam, kamu bisa minum air biasa, teh hitam dan hijau, air kelapa, susu coklat, atau minuman olahraga bergula rendah. Minuman seperti ini mengandung elektrolit, yaitu elemen yang akan menenangkan otot-ototmu. Ini jelas sih ya, diet memang penting, tapi jangan melewatkan makan kalau kamu ingin menurunkan berat badan, karena ototmu juga bisa ikut hilang. Cara kerjanya justru sebaliknya.
kamu harus memakan makanan yang tepat untuk membentuk otot dan mempercepat metabolisme. Kamu butuh makanan kaya protein untuk membentuk dan memulihkan otot. Jadi, pilihlah daging, produk susu, telur, kacang-kacangan, dan legum. Selain makanan porsi besar, pilihlah camilan pasca olahraga yang tepat juga, alias yang tidak mengandung banyak kalori. Terapi kontras adalah contoh rutinitas pasca olahraga lainnya. Mudah kok, jadi nggak perlu pusing. Pertama, mandilah dengan air dingin, lalu ganti ke air hangat, dan ulangi beberapa kali. Penelitian menunjukkan terapi seperti ini mengurangi nyeri otot dan membuat tubuhmu lebih cepat pulih dibanding metode pemulihan lainnya. Roller busa adalah alat untuk pijat diri. Satu penelitian membuktikan atlet yang menggunakan roller busa untuk paha belakang setelah rangkaian angkat beban lebih jarang mengalami nyeri otot dibanding mereka yang tidak. Memijat dengan roller busa dapat merangsang aliran darah ke area yang kamu pijat dan akhirnya membantu penyebaran nutrisi penting ke jaringan otot. Kamu bisa menggunakannya sebelum latihan juga loh, waktu melakukan pemanasan otot. Tapi efeknya lebih bagus kalau digunakan saat pendinginan setelah selesai olahraga. Gulirkan perlahan di tempat otot-ototmu yang merasa tegang. Dan jika kamu menyadari ada titik nyeri, tahan selama 20-30 detik sebelum beralih ke tempat lain. Pemulihan aktif alias olahraga berintensitas rendah yang tak perlu banyak berkeringat bisa kamu pilih juga. Silakan pilih yoga, jogging, berjalan, atau berenang yang semuanya ringan. Meski rasanya berat karena kamu harus diam sementara agar ototmu bisa istirahat, tetap aktif memanglah kuncinya. Darahmu terus mengalir, sehingga tubuhmu mudah pulih dari latihan intens. Dan pada saat yang sama, kamu tidak terlalu memberatkan sendi dan ototmu. Otot-otot juga akan tetap fleksibel, rasa sakit berkurang, dan racun terhempas dari tubuh. Selain itu, kamu akan merasa segar karena tetap aktif di hari istirahat, meski intensitasnya lebih rendah. Hey, membersihkan rumah juga termasuk latihan intensitas rendah loh. Jadi, nyalakan lagu favoritmu dan mulailah bersih-bersih. Meja berdiri punya kontribusi tinggi pada latihan rutinmu. Karena kamu sudah mulai berolahraga, jangan biarkan dirimu bermalas-malasan menjalani sisa hari. Jika kamu terlalu sering duduk seharian atau di kantor, carilah meja berdiri untuk memperbaiki postur tubuhmu. Lakukan gerakan seru seperti handstand. Oke, silakan duluan. Awalnya kamu wajib melakukannya di dekat dinding. Dan pasti tidak sempurna. Tapi kamu bisa melacak kemajuanmu dari waktu ke waktu sambil menguji kekuatan dan kelenturanmu. Mandi dan ganti pakaianmu setelah olahraga untuk menghindari kuman. Tubuh kita punya lapisan pelindung berminyak bernama sebum. Ketika bertemu sel kulit mati, folikel rambutmu tersumbat. Jadi jangan lama-lama mengenakan baju berkeringat ya. Lakukan pemanasan dengan baik untuk menghindari cedera dan persiapkan tubuhmu untuk kegiatan fisik intens. Saat pemanasan, fokus dulu ke kelompok otot lebih besar, misalnya paha belakang. Mulai dengan kecepatan rendah, tingkatkan variasinya secara bertahap, lalu lakukan lebih cepat dan intens. Kamu bisa memulai dengan 5 menit aktivitas berintensitas rendah seperti jogging di tempat, berjalan, bersepeda, atau latihan kardio seperti jumping jack. Di Swedia namanya jumping jacks. Setelah itu, tubuhmu terasa hangat, berenergi, sendimu lebih lentur, dan kamu siap olahraga. Jangan lupakan peregangan. Peregangan biasanya dilakukan setelah latihan alih-alih di awal karena tubuhmu sudah hangat, jadi kamu butuh proses pendinginan. Selain itu, rentang gerakmu lebih besar. Meski ingin sekali melewatkannya, terutama jika kamu tak punya waktu setelah latihan panjang, peregangan mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Kamu dapat melacak rentang gerakmu dengan menggerakkan sendi ke arah normal dan lihat di mana kamu berhenti. Lalu bandingkan posisi itu setelah sebulan melakukan peregangan rutin. Peregangan juga menyiapkan otot untuk sesi latihan berikutnya, baik itu besok atau beberapa hari lagi. Lakukan peregangan 10 menit untuk setiap jam latihan. Lalu coba targetkan kelompok otot yang kamu gunakan selama latihan. Regangkan tiap kelompok otot selama 20-30 detik dan berhati-hatilah jika rasanya sakit. Santai saja ya, jangan berlebihan.
Untuk peregangan hamstring, duduklah di lantai. Rentangkan kaki kananmu ke depan, jaga tetap lurus. Tekuk kaki kiri sampai telapaknya menyentuh lutut kanan. Lalu membungkuklah ke depan dan coba raih jari kakimu dengan tangan kanan untuk meregangkan hamstring. Kalau belum bisa, pegang tulang keringmu saja. Coba raih lebih jauh setiap kali melakukan latihan ini dan condongkan seluruh tubuhmu ke depan, bukan cuma bahu. Lakukan hal yang sama dengan kaki kiri juga. Untuk peregangan bokong, jaga posisimu tetap di lantai. Tekuk kaki kanan dan jaga agar kaki kirimu rata di lantai. Silangkan kaki kanan di atas paha kiri dan tahan. Tarik kedua kaki ke bagian atas tubuh, pertahankan posisinya, dan setelah 30 detik, lakukan hal yang sama di sisi satunya. Untuk peregangan pangkal paha, duduk di lantai dan atur agar telapak kakimu saling menyentuh. Tahan posisi dan condongkan tubuh ke depan, menekuk di pinggul. Untuk peregangan punggung belakang, berbaringlah telentang, tekuk lutut, dan peluk tulang keringmu. Perlahan, tarik lutut ke dada dan rasakan punggung bawah meregang. Untuk peregangan perut, pindahlah ke posisi telungkup. Atur tangan di bawah bahu. Dorong tubuh bagian atas dari lantai dan jaga panggulmu tetap di lantai. Peregangan ini menyasar area perut depan. Selain itu, tidurlah yang nyenyak. Kucing menghabiskan sekitar 2/3 hidupnya untuk tidur. Bikin iri ya? Tapi kita nggak butuh selama itu. Rata-rata kita hanya butuh 1/3 hidup untuk tidur. Jika kurang tidur, tubuh kita tak sempat memulihkan diri. Biasanya, kamu seharusnya tertidur dalam 10-15 menit. Jika kamu kurang tidur, waktu yang dibutuhkan kurang dari 5 menit. Hindari latihan yang intens sebelum tidur karena kamu malah akan segar. Dengan melakukan olahraga rutin, tidurmu akan lebih lelap dan berkualitas. Jadi, untuk sekarang, silakan tidur. Kamu tahu kan, lemakmu akan gampang numpuk kalau kamu banyak mengonsumsi makanan berminyak. Jenis makanan ini banyak mengandung kalori kosong dan tinggi gula. Makanya, kamu perlu mengasup makanan yang sesuai biar perutmu tetap kenyang dan lemakmu segera terbakar. Kalau sudah begini, kamu nggak perlu khawatir lagi saat menikmati cheat meal sambil ngemil popcorn. Emangnya bisa gitu? Bisa dong. Kita bahas satu-satu yuk. Paprika ukuran sedang mengandung sekitar 30 kalori. Dan kamu bisa menyulapnya menjadi lezat plus sehat. Belah paprika jadi 2, masukkan daging cincang dan kuskus, kemudian masukin ke dalam oven. Coba juga resep ini. Iris paprika tipis-tipis, kemudian tumis sampai matang. Kandungan protein pada telur terbilang tinggi dan senyawa ini bisa sangat mengenyangkan. Kamu pasti nggak akan kuat tuh kalau harus memakannya sampai banyak. Protein pencerna bisa mengaktifkan metabolisme kita berkat efek termis makanan. Dengan mengamati efek ini, kita bisa tahu jumlah energi yang diperlukan untuk menyerap, mencerna, dan memproses makanan yang kita konsumsi. Untuk menjalankan fungsinya, efek termis makanan memerlukan sekitar 10% asupan kalori. Jadi kalau asupan kalorimu berkisar di angka 2000 setiap hari, tubuhmu akan ngebakar 200-nya saat kamu makan, kemudian mengubahnya menjadi energi untuk menjalankan proses lain dalam pencernaan. Kalau kamu nambahin bahan lain seperti keju, susu murni, dan gula saat bikin omelet, efeknya akan lain lagi sih. Yang jelas, telur menjadi salah satu sumber protein terbaik yang bisa kita asup. Selanjutnya ada salmon. Sebisa mungkin pilih salmon liar aja ya, jangan yang ternak. Salmon ternak punya tumpukan lemak dan kalori yang lebih banyak, omega 6-nya juga tinggi, dan kebanyakan orang telah mengonsumsinya terlalu banyak. Tapi gimana ngebedainnya ya? Gini caranya, deketin keduanya dan amati baik-baik. Salmon ternak punya garis putih yang lebih tebal karena menumpuk banyak lemak. Dan umumnya salmon bisa sangat mengenyangkan dan tinggi protein. Seledri terdiri dari 95% air. Sayuran ini menjadi salah satu makanan yang paling minim kalori tapi cukup mengenyangkan. Di dalamnya juga terkandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, kalium, dan antioksidan. Antioksidan berfungsi memperlambat kerusakan sel tubuh. Nah, tubuh kita melepas radikal bebas dan molekul tak stabil untuk merespon kondisi lingkungan. Kedua materi ini bisa memicu kerusakan sel, jadi kamu perlu mengasup diet seimbang agar tubuhmu tetap sehat. Kamu bisa nyobain seledri dan cocolan rendah kalori sebagai diet sehatmu. Pakai saus salsa aja sebagai pilihanmu karena umumnya saus ini cuma mengandung 130 kalori. Kalau kamu mau pakai saus pedas juga bisa kok. Saus ini nggak punya kandungan kalori, jadi cocok banget dipasangin sama makanan tinggi protein seperti tuna, telur, dan ayam.
Kamu mau nyoba makanan lain aja? Ya udah, seledri dan cabai juga bisa banget. Cabai mengandung bahan aktif kapsaisin yang bikin sambalmu terasa pedas. Bahan ini bisa mempercepat metabolisme dan membakar banyak kalori dalam waktu singkat. Sayuran yang satu ini juga termasuk rendah kalori karena sebagian besarnya terdiri dari air. Secangkir bayam cuma mengandung 7 kalori dan sebagian besar kalori ini berasal dari serat tak larut. Jadi saat mengonsumsi bayam, kamu bisa lebih kenyang tanpa perlu mengasup kalori berlebih. Di dalamnya juga terkandung nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin. Selain gampang diolah karena cepat matang, bayam juga bisa dimakan dalam keadaan mentah, dibikin smoothie juga bisa. Dua sayuran hijau ini bisa membantumu menjaga berat badan ideal, makanya kamu juga perlu mengonsumsi brokoli dan kale. Brokoli punya banyak serat dan bisa membantumu tetap kenyang dalam waktu lama. Kamu bisa mengukusnya dulu atau langsung memakannya dengan hidangan pendamping lezat. Tiap satu cangkir brokoli mengandung 31 kalori, sedangkan kale 33 kalori. Manusia diperkirakan telah makan kale sejak 3000 tahun yang lalu. Catatan dari zaman Romawi awal juga nyebutin soal tanaman berdaun hijau yang kemungkinan besar termasuk kale. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan K, tapi cuma tumbuh subur di tempat dingin saat musim dingin dan musim gugur. Jadi sebaiknya simpan kalemu di tempat yang sejuk ya. Nah, kalau kamu suka makan kale dalam kondisi mentah, bikin smoothie kale aja. Dan sebagai alternatif, kamu bisa memanggangnya dengan olesan minyak zaitun. Kamu penyuka kembang kol nggak nih? Kandungan kalorinya termasuk rendah loh, cuma sekitar 27 per cangkir. Jadi, sayuran ini juga bisa jadi alternatif dietmu. Oh, kamu kurang suka dengan sayuran mentah ya? Tenang aja, kamu masih bisa mengukusnya kok. Tambahin sedikit bumbu dan parutan kulit lemon ya, biar rasanya lebih nikmat. Kamu pengennya dipanggang aja? Bisa banget. Kembang kol sangat cocok dijadikan sebagai alternatif hidangan pendamping bersama makanan tinggi karbo seperti nasi dan kentang. Iris kembang kol kecil-kecil, lalu panasin di atas wajan. Atau rebus bentar, kemudian tumbuk sampai agak halus. Kamu bisa nambahin sedikit mentega ke makanan rendah kalori seperti ini, biar kamu tetap bisa menikmati cheat mealmu. Nah, kalau kamu mau bikin pizza rendah karbo, jangan lupa tambahin sayuran ini ya. Rasanya beneran enak loh. Mau nambahin hidangan sup ke dalam dietmu? Kenapa enggak? Sup mengandung sekitar 90% air dan sisanya tergantung jenis sayuran yang kamu pilih. Kamu bisa bikin sup dari sayuran bernutrisi dan makanan tinggi protein seperti ayam atau ikan, daging, jamur, dan tomat. Sup kental akan membuatmu lebih kenyang dan dengan begini kamu akan mengurangi porsi makanan yang lumayan berat ini. Zucchini juga bisa menjadi alternatif dietmu. Sayuran ini termasuk rendah kalori dan bisa diolah dalam berbagai cara. Bisa dibikin jadi pasta, mie zucchini, zucchini panggang, dan masih banyak lagi. Makanan ini juga bisa menggantikan pasta, apalagi kalau bentuknya spiral tipis-tipis. Kelihatan mirip banget kayak pasta. Zucchini yang lebih berasa biasanya berukuran kecil sampai sedang. Kebanyakan orang memang menganggapnya sebagai sayuran, tapi zucchini berasal dari biji yang tumbuh dari bunga. Jadi sebetulnya zucchini termasuk buah. Alpukat adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi dan bisa ditambahin ke berbagai hidangan. Buah ini punya segudang lemak baik karena hampir 80% kalorinya berasal dari lemak. Tapi udah jelas kan ya kalau alpukat ini buah-buahan bukan sayuran? Saat matang, kulit buahnya semakin gelap dan kalau kamu mau bikin alpukatmu cepat matang, masukin aja ke kantong kertas dengan pisang matang. Gas etilen yang dihasilkan oleh pisang akan bikin buah ini lebih cepat matang. Setelah siap dimakan, kamu bisa nambahin belahan alpukat dengan saus salsa atau taburi irisannya dengan garam laut. Dada ayam termasuk sumber protein paling rendah lemak yang bisa kamu konsumsi sebagai diet loh. Ayam sangat cocok dikombinasikan dengan berbagai sayuran tadi sebagai makanan rendah kalori, jadi bisa membantu memulihkan otot dan menyuplai protein. Snack sehat itu beneran ada loh, contohnya kacang. Makanan ini bisa jadi sumber lemak dan protein sehat sehingga bisa membuatmu kenyang lebih lama. Mending ngemil segenggam kacang pistasio, almond, hazelnut, atau kacang macadamia kan? Daripada terus-terusan makan keripik, kentang goreng, dan junk food lain. Biar lebih awet, beli yang masih berkulit aja. Kalau kamu pengen makan snack bernutrisi yang beda dari biasanya, coba aja buah anggur beku. 1 cup aja udah bisa meredakan hasratmu untuk makan yang manis-manis, kadar kalorinya juga rendah. Kalau kamu kurang menyukai anggur, ganti aja dengan pisang beku.
Nonton TV sambil ngemil popcorn? It's my dream, not her. My dream, Mas. Dan ternyata popcorn juga masuk dalam daftar makanan rendah kalori. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan, tubuhmu malah akan semakin berlemak, apalagi kalau popcornmu banyak mengandung mentega. Tapi kalau kamu bikin sendiri di rumah tanpa nambahin banyak minyak dan mentega, semua aman kok. Popcorn juga banyak mengandung serat, jadi kamu akan kesulitan mengonsumsinya. Dan pastinya, kebanyakan orang malah milih keripik kentang daripada snack yang lebih sehat seperti popcorn. Satu kemasan yogurt Yunani atau jenis lain yang rendah lemak juga bisa jadi alternatifmu. Makanan ini bisa langsung dikonsumsi atau dipadukan dengan buah, biji rami, atau granola rendah lemak. Semangka punya lebih dari 90% air. Makanan yang banyak mengandung air biasanya rendah kalori dan cukup mengenyangkan, jadi konsumsimu pasti akan terbatas. Kandungan kalori pada secangkir semangka maksimal sebanyak 50 kalori. Buah ini juga ampuh untuk melepas dahaga. Selain banyak airnya, makanan ini juga bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak serta bisa dijadikan sebagai bahan salad. Timun mengandung vitamin A, beta-karotin, dan serat. Iris timun tipis-tipis, lalu taburin sedikit garam. Nah, ini poin pentingnya. Gak apa-apa kok kalau kamu sesekali tergiur dan nyobain makanan favoritmu, asalkan kamu tetap menjalankan diet sehatmu, semuanya aman. Oke, sip!